muter di ke situ Patenggang. Iya, ngelilingin situ Patenggang. Misal saya bisa. Wah. Itu oa bang. Oa Jawa. Iya itu. Udah sampai di daratan. Wah, mantep banget pemandangannya, keren. Nggak. Terkadang kita melihat negara orang lain sangat mengagumkan. Tapi di balik kekaguman itu semua, kita tidak sadar bahwa negara kita jauh lebih mengagumkan. Buktinya dari mulai Portugis, Inggris, Belanda, dan Jepang pernah mencicipi negara ini dengan keindahan dan keanekaragaman hayatinya. Setelah Frans Wilhelm Junghun menemukan Gunung Patua atau Patuha dengan ikonnya kawah putih, menjadi laporan khusus buat Hindia Belanda bahwa di sini ada pegunungan yang cukup cocok untuk penanaman teh dan kina. Akhirnya disinilah perusahaan-perusahaan teh yaitu NV Kultur Maskapai yang kantornya ada di Amsterdam, membuka lahan alas menjadi perkebunan teh. Ada 3 perkebunan yang cukup tua di Ciwidey, yaitu perkebunan gambung yang didirikan oleh Kerkhoven, kemudian Rancasuni, dan yang ketiga adalah Dewata. Dan saat ini saya lagi ada di perkebunan Rancasuni. Seperti apa jejak kolonialnya? Yuk ikutin videonya. Paris van Java, sebutan yang cocok diberikan kepada tanah Priangan. Disinilah kita akan menemukan pemandangan yang sangat mengagumkan seperti berada di benua Eropa. Selain pemandangan yang eksotis, di sini kita akan merasakan udara yang dingin ditambah pelataran kebun teh yang sangat luas. Kalau berbicara tentang komoditi teh, tentunya kita tidak akan lepas dari jejak kolonial Belanda yang secara masif menanam tanaman khas Sri Lanka dan Jepang ini. Perjalanan pertama saya akan diawali menuju Telaga Patenggang, di mana telaga ini adalah penemuan dari Frans Wilhelm Junghun dan asistennya bernama von Richthofen. Berawal dari ekspedisi Junghun menaiki gunung-gunung di Jawa Barat tahun 1837 dengan tujuan untuk menanam pohon kina dan meneliti tanaman khas Nusantara. Di dalamnya terdapat 2 lokasi yang sangat mempesona. Yang pertama adalah Kawah Putih, yang kedua adalah Telaga Patenggang. Kedua danau tersebut merupakan danau alam yang diakibatkan letusan Gunung Purba, yaitu sekitar jutaan tahun yang lalu. Bisa dibilang gunung ini merupakan gunung yang sangat tua, maka Junghun menyebutnya Gunung Patua atau yang kita kenal Patuha. Setelah ditemukannya Telaga Patenggang oleh Frans Wilhelm Junghun, maka tahun 1856 pemerintah Hindia Belanda menanam kina besar-besaran di area ini. Bibit kina yang diambil adalah bibit kina dari Cinyiruan, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, yang 1 tahun lebih dulu menanam kina. Setelah itu, kawasan ini menjadi pusat tanaman kina keempat terbesar setelah Cinyiruan, Kertamanah, dan Cikembang.
Generasi terakhir kina Hindia Belanda di Telaga Patenggang bernama Luxen sebagai administratur di bawah naungan Onderneming Quinin Pabriken Cinyeruan yang dipimpin oleh Kerbos. Selain itu, Telaga Patenggang memiliki legenda yang kental. Tetapi saya tidak akan membahas tentang legenda tersebut. Yang saya akan bahas adalah keberadaan rumah Belanda yang berada di tengah hutan telaga dan makam orang Belanda yang bernama Tuan Balakaca. Nah teman-teman, sekarang saya mau menuju makam Belanda yang ada di ujung sana. Jadi itu sudah termasuk cagar budaya. Tidak semua orang bisa mendatangi tempat itu. Nah sekarang kita ditemenin sama siapa? Kang Roni. Kang Roni ya, Kang Roni. Kang Roni itu ininya si Pak Asep ya. Pak Asep. Ayo Kang. Siap. Nah ini jarang Kang ya yang bisa datang ke sana ya. Jarang. Dan kita harus pakai perahu untuk ke sana. Wah. Oh. Ya kegiatan dia main bola. Siap tuh. Mau ngiring? Mau jika nabi mah. Paling dapat dugi kan sontan. Oh iya. Abdi tabu dua kedah setadi lapang. Di kantun heula sih. Selamat. Jadi teman-teman kalau dilihat konturnya ini seperti Ranu Kumbolo yang ada di Gunung Semeru ya. Sebelum alasnya itu dijadikan perkebunan teh. Sekarang kita ke dermaga. Ini keren banget teman-teman. Mirip di Eropa ya. Nu mana Kang perahuna? Kita naik ke mantap. Berarti abis kan itu Pak? Mohon Bang. Cuma? Dangkal aja tuh. Oh dangkal. Ya, Oh, setengah meter gitu. ini musim kemarau teman-teman. Jadi memang lagi dangkal tuh. Memang 2023 ini musim panasnya agak lama. Kayak jalmi gini apa di situnya? Untuk mencapai makam orang Belanda ini adanya di tengah hutan, jadi kita harus pakai perahu. Dan ini merupakan hutan cagar alam. Jadi lumayan aksesnya agak jauh. Kalau zaman Belanda itu katanya ada akses yang dari Glamping ke sini. Sekarang sudah tertutup. Oke, udah sampai. Oke. Memang tersembunyi Pak ya tempatnya. Teman-teman, di mana? Jadi untuk memasuki area makam kita harus memasuki vegetasi hutan ya, dan hutannya lumayan masih rimbun.
Pak seur, jalmi nu ka dieu teh. Seueur. Seur. Ninggal makam. Dalam rangka Nyamun ieu mah jarah lah. Hah? Pami orang Sunda mah Jarah. jarah gitu ya. Makam orang Belanda kan. berarti sering mengantar orang ke sini, sering. Sering ya. Nanti kan ada makam. Ada makam ya. Kita tebus ke makam. Tapi menurut sejarah ini adalah makam orang Belanda ya. Iya, kan banyak benteng-benteng juga bang. Ada juga orang Belanda yang kesini. Jarang sih, soalnya belum pernah tahu. Oh, Jarang abang, soalnya belum pernah tahu. Tapi kalau udah tahu, insya Allah abang. wah gila. Udah lama nggak naik gunung. Ripuh, capek. Kalau ini dulunya apa? Jalan bang, jalan besar. Oh, jalan besar. Ini batu-batu kan? Oh iya, ini bekas Besar. jalan ya. Berarti ini sesuai dengan yang ada di gambar zaman dulu. Iya. Terus ada penanaman kina juga di sini ya. Ada bang, ada. Tangkal kinana ya kene Pak. Oh iya, kakinya. Oh iya benar, ada kina juga sini. Ini Pak ya? Ini bukan? Bukan ini. Mana kina Pak? Bukan. Ini. Yang ini ya? Sulibra. Nah ini sih. Ini kina ya? Oh nggak salah. Oh udah disopak. Kayaknya udah iya, ini kina nih. Udah Ada yang disopak. ngambil. Wah ya. Ini kina Blazeriana. Udah tinggi banget ya, udah ratusan tahun didiamin. Ini bekas benteng-bentengnya bang. Benteng-bentengnya. Ya, Ada bekas benteng-bentengnya. ini bekas Bekas rumah-rumahnya. rumah. Wow. Rumah Belanda bang. Ini teman-teman, menarik sekali, ini adalah bekas rumah Belanda dulu ya. Di sini. Ini rumah yang langsung menghadap ke situ Patenggang. Kemudian ada, saya lupa lagi, keluarga Lufran gitu, tinggal di sini. Jadi menginap di sini. Ini dulunya adalah rumah panggung ya, rumah panggung terbuat dari kayu. Kemudian keluarga yang dari Belanda itu menginap di sini. Tentunya sebelum ada penginapan Villa Patenggang yang di depan. Jadi pertama kali di sini dulu. Sekarang sudah puing-puingnya saja. Ini jelas menandakan bahwa ini rumah panggung dulu. Wah, ini luas sekali ya. Ini patok, itu patok juga, bukan patok. Disebutnya teh naon Pak ya teh Pak? Mun rumah panggung teh. Nukia teh disebutnya naon? Penyangga teh. Yang tihangnya itu bang. Tihangnya. Kayak gitu kan besar bang, luas tuh ke sana. Ini luas banget teman-teman. Banget bang. Itu dari sana sampai sini tuh. Lihat, sampai ke belakang. Wow. Itu belakang juga ada tuh, sebelah sana tuh. Wah. Kalau memang ada mesin waktu bisa kelihatan. Jadi ini tempat istirahat bagi orang-orang yang jarah. Oke, sekali lagi saya mohon sampahnya dibawa pulang kembali ya, jangan disimpan di sini. Nanti habitat di sini makan atau ya kasihan binatang-binatang di sini. Teman-teman pengen lihat pohon kina yang sudah ratusan tahun ini.
Ini sebelum tumbang. Ini yang lama ya. Ini yang udah di stek, okulasi. Ini yang lama. Ini lumayan, satu paha anak lah, dan tingginya sudah tinggi banget. Wah, inilah pohon kina yang menjadi lambang Kabupaten Bandung. Ayo kita lanjut. Ini adalah makamnya ya, makam. Jadi makam ini kalau dilihat dari konturnya, saya masih ragu apakah ini makam orang Belanda atau leluhur ya. Satu, kalau ini makam orang Belanda bisa jadi. Kenapa? Karena biasanya juragan-juragan perkebunan yang mencintai tanah perkebunannya biasanya ingin dimakamkan di tempat yang sepi, terutama di hutan-hutan. Dan ini adalah area hutan. Dan di sini ada makam seperti Kerkhoven, dia di atas di hutan juga, Boska juga di hutan juga. Bisa jadi dulu ini adalah pemilik perkebunan dan ingin dimakamkan di sebuah hutan. Jadi filosofinya untuk kedamaian gitu ya, tidak terganggu dengan hiruk pikuk masyarakat. Yang menjadi saya ragu, ini apakah bangunan aslinya seperti ini atau tidak, atau memang ini adalah makam leluhur di sini. Tolong teman-teman yang tahu informasinya komen, karena masyarakat di sini juga belum tahu ya secara pasti ya, apakah ini adalah makam orang Belanda atau makam leluhur. Kalau dilihat dari konturnya sih memang ini ada batu yang rapih yang ditumpuk-tumpuk gitu. Nah ini batu lama, ini batu yang lama ya. Siapapun yang datang ke sini juga mau berdoa ya wajar juga, karena ini mungkin orang yang berjasa di daerah sini. Roni, Kang Roni ketahui masyarakat di Ciwidey ya, terutama di Patengang, ini menyebutnya apa, makam apa? Makam Tuan Balakasap sih kalau saya mah yang kalau tahu. Orang warga lokal di sini iya, ada tuannya. ada tuannya. Tuan Balakasap berarti ya mungkin keturunan Belanda, bisa jadi. Balakacap atau orang Belanda bisa Iya, jadi bisa di jadi sini. ya, Bang. Tapi belum ada informasi yang jelas secara tertulis bahwa ini adalah makam Belanda. Iya. Tapi dari turun temurun orang lokal menyebutnya Tuan Balakacap, Iya, Tuan Balakasap. yang menandakan bahwa mungkin bisa jadi ini adalah makam orang Belanda ya, Iya, bisa yang jadi, dimakamkan di sini. Nah, secara apa ya, kunjungan banyak yang ke sini. banyak, Bang. Suka Banyak. ada lah, suka ada. Suka ada. Suka Ya? ada. Ini termasuk area cagar alam ya. Cagar alam. Cagar alam Iya. yang tidak boleh dirusak. Tidak boleh, Bang. Tidak boleh, ini Iya. tidak boleh dirusak. Soalnya hutan Ah. lindung. Masih terlindung. Ini teman-teman, kalau memang ini cagar alam, walaupun ada makam entah itu leluhur atau orang Belanda, satu hal, sampah ya, benar nggak Iya, Kang? benar Kang. Sampah, jangan buang sampah sembarangan ya. Nah, itu tuh di sana ada, Masih ada. terus bekas aqua ada, waduh. Yang kasihan tuh bukan orang yang sudah meninggal, tapi yang kasihan jaganya. itu adalah binatang yang di sini Binatang nanti di sini. makan plastik. Jadi rantai makanannya nanti terganggu. Oke teman-teman, sepertinya kita sudah melihat secara langsung makam Tuan Balakacap. Diambil dari orang-orang lokal Patengang yang memanggilnya adalah Tuan. Udah paling ya. Kang, Ya. katanya di sini tuh, di wilayah ini teh si orang Belanda tuh seneng apa ya, menanam buah-buahan Iya, ada. seperti apa, jeruk,
kemudian markisa. Kalau nggak bahasa Sundanya konyal. Iya. Ada iya. nggak di sini? Ada bang biasanya. Ada. Suka ada. Dan memang banyak. Banyak apa? Kalau ini mah nagri ada semacam konyol kan ada nagri juga Ya, ada nagri, ada markisa. Ada markisa. Oh. Nah, ini kayak mirip abang, cuman bukan ini sih. Oh, ini Ini konyal. mirip konyol. Mirip, ya. Daunnya kayak gini abang. Kalau konyol ini daunnya. Nah, ini dari rumah yang tadi, Kang. Iya. Kelihatannya lumayan agak jauh ya. Nah, ini menandakan kalau dilihat dari rumah ke makam itu memang jaraknya seperti ini. Iya. Nah, ini sampah tuh sampai Abah ngangkutin. Aduh. Saat ini saya belum bisa menyimpulkan apakah makam ini adalah makam Belanda atau bukan, tapi ada beberapa analisa saya yang bisa dijadikan referensi bahwa ini makam orang Belanda. Yang pertama, masyarakat sekitar selalu menyebut Tuan Balakasap, berarti ini menandakan panggilan orang lokal kepada orang Belanda. Tuan Balakasap adalah alkulturasi pemanggilan nama Belanda yang susah disebutkan oleh orang lokal, seperti nama Koning menjadi Tuan Koneng, Hole menjadi Tuan Hola, Jan Pietersen menjadi Tuan Sensen, dan lain-lain. Kedua, area pemakaman selalu ada di area hutan dan tidak jauh dari rumah singgahnya, seperti video sebelumnya yang saya bahas seperti makam Kerkhoven, Gerald Alfred Kapp, dan Bosca. Yang ketiga, bentuk makam kalau direkonstruksi kembali, maka makamnya akan mirip seperti makam Kerkhoven yang di perkebunan Gambung. Ini semua adalah analisa saya yang sudah sering menemukan ciri khas makam-makam orang Belanda. Selebihnya, teman-teman punya pendapat masing-masing. Oh, iya teh. Dulunya adalah jalan yang tembus ke jalan raya yang menuju Rengganis. Iya, Oh. Rengganis. Tapi sudah tertutup ilalang. Pohon ya. Iya, pohon. Kalau yang arah sana menuju Glamping. Oh, dulu glamping. Sama tujuannya sama juga sama ke pabrik Sinumbra. Oh, ke pabrik juga. Pabrik juga Sinumbra bisa. Oh, ke Sinumbra bisa. Iya, bisa lewat sini, Abang. Oh. Jadi dulu ya bener ada yang ada di foto bahwa si Patenggang itu dikelilingi oleh jalan-jalan koral gitu. Iya. Ya bisa jadi memang. Wah, Jawa. Iya, Wah, jarang. ditaruh dua. Dua ditaruh. Wah, luar biasa teman-teman. Saya naik gunung baru kali ini saya ngedenger. Wah, Jawa. Dua. Ini teman-teman. Ini siapapun ya, siapapun. Mau pemburu mau apa, please jangan ditembak, please jangan ditembak, biarkan hidup di sini. Ini udah jarang banget, udah menjadi binatang yang dilindungi. Penakarannya ada di Gunung Puntang. Wah, ini tangkal udah lama juga ya. Jadi kan meskipun udah ini tapi nggak boleh diambil kayunya. Gak boleh diambil, Nggak boleh ya diambil. karena cagar alam. Cagar alam. Cagar alam itu jangan mengambil atau menebang pohon sembarangan. Airnya Kalaupun bisa ini, nyampe sini, Abang. Hah? Airnya bisa nyampe sini nih. Oh, airnya bisa nyampe sini kalau musim hujan. Hujan. Wow, jadi dalam banget ya. Lumayan, Abang. Dalam itu Dalam. air. Jadi kalau musim hujan bisa sampai sini. Perahu teh mana ya? Nah, lihat. Keren banget. Ini jadi rumah. Biasanya jadi rumah binatang kayak mencek. Lihat sini. Careuh lah, careuh. Nah, ini biasanya jadi ini. Nah, ini udaranya seger banget, enak banget. Ini wisata spesial sih. Jadi nanti kalau yang pengen lihat makam orang Belanda Tuan Balakasap, ini ada Kang Roni di sini. Nanti saya cantumkan nomor teleponnya Kang Roni ya. Udah sampai di daratan. Wah, mantep banget pemandangannya, keren. Nggak usah di Eropa, di kita juga ini keren banget pemandangannya. Tuh ada bule
Kayaknya dari Turki juga, dari Turki kalau nggak dari. Kalau berbicara Ciwidey, kita tidak akan luput dengan pemandangan yang eksotis, tanah yang subur, udara yang dingin, serta jejak kolonial Belanda yang cukup kental. Bayangkan komoditi kina di Bandung Selatan menjadi komoditi terbesar di dunia. Hampir 90% kebutuhan kina dunia berasal dari Bandung. Kina yang merupakan bahan dasar obat malaria pada saat itu membuat tanah Priangan menjadi terkenal seantero Eropa bahkan dunia. Kina yang ditanam di daerah Bandung Selatan sekarang keberadaannya semakin hari semakin berkurang, termasuk area Telaga Patenggang yang dulu subur sekarang sudah jarang ditemukan. Walaupun ada beberapa jenis Sulibra dan Legeriana, kina yang masih bertahan sampai detik ini yang bisa kita temui hanya berada di perkebunan Bukit Unggul, Lembang. Sebagai komoditi andalan pada saat itu, banyak orang Belanda membangun pabrik-pabrik kina sehingga hulu ke hilirnya sangat jelas. Pertanyaannya, apakah komoditi teh saat ini nasibnya akan sama seperti kina, yang hanya tinggal cerita tanpa bisa dirasakan oleh anak cucu kita? Kalau menelisik sejarah dari zaman kolonial Belanda, Indonesia merupakan negara agraris. Tanah yang subur dan sumber daya manusia yang ramah menjadikan tanah kita abad ke-16 sampai 20 menjadi hasil bumi kelas dunia. Kina terbesar di dunia, komoditi teh terbesar di dunia, radio pertama di dunia, guta perca terbesar di dunia, semua kelas dunia dengan hulu ke hilirnya yang sangat jelas. Tanah kita tanah surga, bergotong royonglah dalam kemajuan. Bangsa Eropa bisa, kenapa bangsa kita sendiri di tanah kita sendiri tidak bisa? Ayo Indonesia maju. Nah ini teman-teman, ini udah ketutupan. Jadi disinilah tempat peletakan batu pertama, Geleg the Door. Wah ini adanya di mana ya? Di saluran air, harus merangkak. Nah ini bisa kelihatan ya, 1914.